Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Paus Fransiskus datang mengunjungi Indonesia. Dia disambut dengan sangat meriah. Adalah sangat menarik bahwa sebagai pemimpin agama dan pemimpin satu negara, beliau menunjukkan kehidupan yang sangat sederhana. Seperti misalnya, dia datang dengan pesawat komersial, bukan pesawat pribadi. Di Jakarta dia naik mobil Innova, bukan mobil mewah. Di mobil dia duduk di kursi depan, bukan sebagai bos duduk di belakang. Nah, saudara, kita hidup menjelang kepada kedatangan Yesus yang sangat besar, Sang Juru Selamat dunia. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berikan seluruh hidup kita. Dalam kitab Markus pasal 12, bagian akhir, Yesus memuji seorang janda miskin yang memberikan hanya 2 keping uang yang sangat kecil sebagai persembahan. Meski jumlahnya sangat sedikit, Yesus berkata bahwa dia telah memberikan lebih banyak dari orang kaya yang memberikan dari kelimpahan mereka. Mengapa? Karena dia memberi dari kekurangannya, dari semua yang dia miliki. Saudara, berikan bukan banyak, tetapi seluruh hidup kita. Yang kedua, fokus kepada hati, bukan penampilan. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa meski terlihat mewah, megah, dan bait suci itu gemerlap dengan emas, tetapi sayangnya bait Allah itu akan hancur dan rusak secara total. Kenapa itu harus terjadi? Yesus katakan dalam Markus pasal 7, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tidak heran pada tahun 70 Masehi tentara Roma datang dan menghancurkan Yerusalem, kotanya umat Tuhan. Bahkan bait suci juga dihancurkan total. Saudara, jangan sekedar beragama, pastikan Tuhan ada di hati Anda. Yang ketiga, gempa, perang, kelaparan bukan tanda utama sebagai bahwa dunia ini akan sedang menuju akhir. Melainkan yang harus diwaspadai adalah bahwa setan berusaha untuk melenyapkan umat Tuhan. Apakah Anda adalah umat Tuhan? Yang keempat, jangan tertipu oleh nabi-nabi palsu. Yesus peringatkan agar kita tidak tertipu oleh nabi-nabi palsu yang muncul pada akhir zaman. Banyak orang yang akan bahkan mengklaim bahwa merekalah Mesias, mengajarkan doktrin-doktrin yang menyesatkan. Bahkan mengaku Allah mereka, Mesias mereka adalah Yesus. Saudara, umat Kristen harus berakar kepada firman Tuhan. Yang kelima, berjaga-jagalah dan berdoa. Yesus berkali-kali mengingatkan umat-umatnya, murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Doa adalah senjata yang paling kuat. Tetapi bukan hanya doa, melainkan hubungan kita dengan Tuhan harus kokoh senantiasa dalam segala keadaan. Pada waktu senang ataupun pada waktu tantangan yang kecil ataupun yang besar. Yang keenam, andalkan Roh Kudus. Markus pasal 13 ayat 11 katakan, Yesus berkata bahwa ketika kita dihadapkan pada pengadilan ataupun tantangan, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kita katakan ataupun lakukan. Karena Roh Kudus akan memberi kita hikmat yang terbaik. Saudara, merindukan Roh Kudus artinya adalah selalu merindukan hadirat Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Yang ketujuh, terus terfokus kepada kedatangan Kristus. Matius pasal 13, 26-27 katakan bahwa anak manusia akan datang dengan kuasa dan kemuliaannya. Dan ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru dunia. Saudara, harapan kita yang terbesar adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Segala penderitaan, kesusahan, penyakit, kegalauan, ketidakpastian dunia akan berakhir pada waktu itu. Kalau kedatangan Paus disambut dan disiapkan dengan meriah, apalagi kedatangan Yesus. Siapkan diri kita. Siapkan hidup kita. Karena malaikat-malaikat surga akan datang menjemput kita ke surga. Itu
keren.